Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmayati Saputri dari Stikes Mutiara Mahakam Samarinda, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Pengelompokan akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan. Pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan neraca, rugi laba, perubahan modal dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor, khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan kepada supplier dan pemerintah. Sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, relevan atau relevansi merupakan kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi hal ini adalah ketetapan waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi yang diinginkan. Yang ketiga, komparabilitas dan konsistensi merupakan kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Komparabilitas berarti bahwa informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsistensi berarti metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Fungsi akuntansi keuangan. Yang pertama, mengetahui dan menghitung laba ataupun rugi yang sudah didapat oleh perusahaan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi dan data keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan untuk mengetahui laba dan rugi perusahaan, juga memprediksi potensi laba di masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan informasi yang bisa berguna bagi manajemen perusahaan. Pihak manajemen membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja. Juga paling utama adalah sebagai gambaran alternatif untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Akuntansi keuangan memberikan gambaran beberapa faktor yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Yang ketiga, agar bisa membantu untuk menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Ada hak laba atau pemegang saham dan investor, hak pelunasan pinjaman atau kreditor dan pemasok, hak pajak terhutang atau pemerintah, dan hak balas jasa atau manajemen dan karyawan. Yang keempat, untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai macam tindakan yang terjadi pada perusahaan. Pemegang saham berbagai pengguna laporan keuangan punya kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai tindakan strategis perusahaan. Selain pemegang saham, pihak internal yang punya peran itu adalah komisaris. Yang kelima, untuk membantu suatu perusahaan dalam mencapai targetnya yang sebelumnya sudah ditentukan. Ada target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Laporan keuangan mengevaluasi keberhasilan target jangka pendek dan target jangka pendek menjadi evaluasi untuk mencapai target yang menengah dan jangka panjang. Tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, untuk memberikan sebuah informasi yang bisa dipercaya mengenai sebuah perubahan sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang muncul dari suatu aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan sebuah informasi yang terpercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan yang terakhir modal. Yang ketiga, bertujuan untuk membantu para pemakai dalam memperkirakan suatu potensi perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba. Yang keempat, bertujuan untuk memberikan informasi penting lainnya yang mengenai suatu perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban yang seperti informasi mengenai aktivitas belanja. Yang kelima, bertujuan untuk mengungkapkan suatu informasi lain
yang berkaitan dengan suatu laporan keuangan yang relevan untuk sebuah kebutuhan pemakai laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Pertama, laporan arus kas adalah jenis laporan yang bisa memberikan informasi tentang penerimaan atau pembayaran kas sebuah perusahaan selama waktu tertentu. Kedua, laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi, dan laporan ini bisa memberikan informasi mengenai keuntungan maupun kerugian dari kegiatan sebuah perusahaan selama waktu tertentu. Ketiga, laporan neraca adalah salah satu jenis laporan keuangan yang dapat memberikan informasi tentang aset, ekuitas, dan kewajiban suatu perusahaan. Keempat, laporan ekuitas adalah jenis laporan keuangan yang memberikan informasi yang memiliki kaitan dengan ekuitas pemilik atau modal selama waktu tertentu pada suatu perusahaan. Kelima, catatan laporan keuangan adalah sebuah informasi yang memiliki sifat fisik, keuangan, atau non-keuangan. Laporan jenis ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipakai oleh suatu perusahaan. Fungsi utama laporan keuangan bagi pihak eksternal. Yang pertama, pemegang saham, yaitu informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Kedua, investor, yaitu penanaman modal sangat rentan terhadap risiko. Mereka sangat membutuhkan informasi data keuangan, apakah dana yang mereka investasikan adalah layak atau tidak. Ketiga, kreditur, yaitu informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar imbalan jasa dan pengembalian hutang pokok saat jatuh tempo. Keempat, supplier, yaitu informasi untuk menilai apakah tagihan penjualan mereka akan dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo. Kelima, pemerintah, yaitu informasi mengenai penetapan kebijakan pajak dan data statistik pendapatan nasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.